Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kemal Dias, NPM 075. Saya dengan rekan Ya, saya perkenalkan siapa? juga, Oke, siap. nama saya Kalamrana Hikal, saya NPM 083 ya. Oke. Kita di sini mau ngapain, Lam? Kita akan bahas tentang perilaku konsumen saat adanya COVID-19 ini sebelum, selama, dan sesudah. Oke. Gitu. Nah, Menurut tapi apa nih? di sini kita lebih kayak ya pendapat Diskusi pribadi aja. aja gitu Oke, kan. ngobrol aja gitu. Diskusi aja. Mm-mm. Mm. Terus juga dari diskusi ini untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen digital. Ya, betul banget. Oke, langsung aja, Lam. Jadi menurut lo ini gimana, Langsung Lam? aja. Ya, perubahan perilaku konsumen nih. Apalagi ini Nah, konsumennya pas ini deh, perilaku konsumen pas sebelumnya, sebelum adanya pandemi itu gimana, Lam? Nah, kalau menurut gua sih sebelum adanya pandemi ini lebih kayak konsumen tuh kayak lebih santuy gitu ya, kayak Santuy, kayak naik mantap. Gojek, Mm-mm. kayak berkerumun beli apapun tuh santuy gitu, kayak mau Ya, beli cilok pinggir jalan lah heeh. gitu kan, Terus beli tahu nongkrong-nongkrong juga ya. gejrot gitu kan, Eh, nongkrong-nongkrong sebat gitu kan, mm-mm. kayak pada santuy lah. Nah, kalau sebelum sih kayak gitu kalau menurut gua, jadi lebih kayak ke santuy lah gitu. Mm-mm. Jadi kayak bersikap kayak nggak ada apa-apa gitu lah ya. Nah, iya betul Iya. banget. Heeh. Terus juga yang gue lihat itu kayak ada transisi gitu lah, pas sudah adanya pandemik. Awal mulanya itu kan 2 orang dulu kan yang ada di Indonesia. Nah itu udah mulai-mulai deh Iya, tuh, udah iya. mulai-mulai info sana sini itu tentang corona. Terus udah, tapi itu sebelum PSBB, masih belum ada PSBB. Mhm. PSBB itu awalnya itu kan Jakarta dulu baru menyebar kan. Nah itu baru kita bertahap jadi gitu. Iya, betul. Jadi kalau menurut gue juga kayak gitu sih, kayak masih berjalan dengan normal konsumen dari Mmm, semua sektor bisnis ya. Terus juga nih pas masih aman-aman aja ya aman, berarti? aman. Itu Mhm. sekitar bulan apa? Maret ya? Iyalah sekitar Awal-awal, Martan lah. pokoknya awal-awal corona itu ada di bulan Maret kalau nggak salah, apa Februari gitu. Mhm. Terus juga kita juga masih ngampus, masih enak juga kan. Iya betul, masih bisa Masih, belajar di kampus juga gitu kan. mm, masih ada Yang pada di kehidupan, kosan, yang masih pada bisa di kosan lah, nongkrong-nongkrong gitu kan. masih ada kehidupan Masih kampus enak buat lah gitu, keadaannya tatap masih muka. enak. Oke, terus pas selama pandemik nih, apalagi pas udah diterbitkannya yang namanya peraturan apa? Ya PSBB itu peraturan sosial, pembatasan sosial berskala besar. Itu pas selama pandemik itu menurut lu itu gimana? Nah, kalau selama pandemi Ya, yang kan dilihat berubah sih tuh. lebih kayak Kan berubah tuh perilaku itu konsumen berubahnya tuh. drastis Drastis banget sih kalau banget. kata gua. Soalnya kayak dari yang tadinya nongkrong-nongkrong Mm-mm, gitu kan, pada jajan sana sini santuy lah. mm-mm, Terus selama pandemi ini kayak yang ya lebih ke masing-masing gitu kan, pada di rumah pasti. aja gitu kan. Mm-mm. Beli makanan via Gojek gitu, apalagi Gojek. order Gojek juga sekarang kan lagi pandemi gini kan nggak boleh yang motor, bolehnya pakai mobil Mm-mm. gitu. Itu Itu pun ngaruh harus juga pakai itu ya. masker gitu kan. Mm-mm, Terus kayak bisnis-bisnis juga banyak yang turun drastis gitu mal mm-mm. gitu. Terus Iya, kayak misalnya kita pengen jajan kemana-mana tuh susah gitu kan, karena lagi pandemi gini. Selama pandemi itu kan pada takut ya, pada parno orang-orang gitu dengan kan, mall benar pada benar ditutup benar. gitu kan, kerugian yang sampai miliaran lah. Kalau kata gua Mm-mm, pandemi ini tuh kayak aduh ekonomi udah hancur mm-mm. banget lah kalau kata gua Ngerti gitu. ngerti. Kalau kata lu gimana nih, Mal? Kalau menurut gue sih, gue dari segi perilaku konsumen aja nih ya, banyak orang yang Mhm. berubah nih dari konvensional ke online semua, dari konvensional ke Iya serba betul. digital pokoknya. Mau gue ini Mhm. selama kemarin pandemi itu mau beli barang, beli makanan, udah di rumah aja, Gojek, misalkan kayak dari GoFood, terus
Shopee, Tokopedia. Jadi serba online lah. Terus juga kesiannya Benar-benar. nih ya orang-orang yang masih gaptek, yang kayak belum tahu, belum ngerti banget apa namanya alat-alat elektronik gitu. Jadi kesian itu. Jadi kan kita kan dituntut untuk apa namanya seiring ikut dengan teknologi sekarang, apalagi di tengah-tengah masa pandemi. Jadi kayak semua konsumen di berbagai sektor itu jadinya serba online. Mungkin ada beberapa doang yang dibuka kayak misalkan pasar. Mungkin pasar itu karena ada kebutuhan pokok ya, dan juga rumah sakit sama apotek. Terus juga ada lagi. Tapi kalau selebihnya Iya, entah paling entah makanan gitu kayak pokoknya kulineran lah, itu udah serba online kan waktu itu. iya Hmm. iya benar-benar. Terus setelah pandemi, kita kan juga ini belum setelah pandemi, ini masih masa transisi kan. Jadi Tapi ini kira-kira aja lah, kira-kira gimana gitu. saya kira ya kita bukan peramal gitu kan ya. Ini selesainya kapan? Apalagi kan udah banyak juga yang kayak berkata bosen lah dengan campaign di rumah aja, tapi orang juga kan jadi nggak ada penghasilan segala macam. Kan setelah pandemik itu berarti tandanya kita harus adaptasi dong dengan kehidupan Mm-mm. baru di tengah-tengah Mm-mm. pandemi gini. Itu katanya ada yang namanya new normal. Udah pernah denger kan new normal Nah tuh? iya, ya Hmm, itu baru-baru kan, baru-baru baru ini new udah ada tuh normal. new normal. Hmm. Tapi Nah Lam menurut lu di gimana nih? ya, tapi kalau di daerah gue nih di Jakarta itu namanya PSBB udah nggak ada, tapi diganti dengan masa PSBB transisi lah. Jadi transisi itu perlahan Hmm. perlahan nih. Misalkan mall nih dibuka nih tanggal segini, habis itu minggu depannya lagi kayak kafe-kafe atau restoran, terus minggu depannya lagi kayak tempat-tempat olahraga, pokoknya segala mengundang kerumunan itu dibuka secara bertahap, tapi ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi, misalkan bawa hand sanitizer, pakai masker gitu. Pokoknya terus juga Hmm. pembatasan ininya physical distancing. Terus sama pengecekan terus Jadi tetap penyebaran aman ya. tetap aman. Karena data yang sekarang di Jabodetabek nih ya udah ada penurunan lah data data pasien COVID-nya daripada yang ada Hmm. di Jawa Timur. Jawa Timur sekarang lagi zona hitam lah. Kalau di daerah lu gimana Hmm. Lam? Di Bandung dan sekitarnya Lam? Ada transisi Kalau juga di apa enggak? daerah gua sih kayaknya nggak ada transisi ya, Hmm. tapi lebih ke gimana ya? Kayak misalnya mall-mall sih belum sih ya, Belum ya? masih beberapa sih, Masih beberapa. udah ada gitu, tapi ada juga yang belum gitu, tapi Hmm. kayaknya nggak nerapin sih yang transisi itu, jadi kayak Hmm. misalnya dia pengen buka ya buka gitu kan, Hmm. jadi belum ada sih kayak transisi gitu, tapi lebih ke kitanya sih, ke kitanya Oke. nyikapinnya kayak gimana Ah, gitu, itu ya lebih berarti waspada aja ngerti. sih kalau kayak gini gitu. Berarti kayak berdasarkan inisiatif masing-masing lah ya. Bener, soalnya kan udah pada ngerti juga ya Hmm. gitu. Terus Lam, menurut lu, Lam, kalau udah selesai pandemi nih, misalkan ya amin semoga aja, itu perubahan Amin. konsumen bakalan tetap di online terus apa kalau konvensional semua, apa imbang yang konvensional yang modern misalkan kayak secara digital gitu, menurut lu juga Kalau menurut gua sih kayak online juga tetap jalan ya. tetap Kayaknya jalan. orang-orang kayak kayak aduh udah ngerasa nyaman gitu kan. Ngerti. Udah online itu udah kayak nyaman gitu. Hmm, Nah, paling ya nanti ya yang online ini kayaknya kan makin nanjak lah gitu. amin. Karena memang semakin ke sini sebelum pandemi juga yang online itu kan udah mulai Hmm. bermunculan gitu mah. Kalau menurut gua kayak gitu sih. Uh, Kalau menurut lu gimana nih? Iya, jadi kebetulan gue punya kenalan dari tetangga gue itu kayak dia kurir si cepat. Jadi katanya dia bilang dia Hmm. cerita, pokoknya pas lagi masa-masa PSBB gini, yang biasanya dia nganter 70 barang sekarang bisa ratusan lebih. Itu Dahsyat berarti belan- ya. berkat belanja online. Karena itu Waduh. pokoknya yang toko-toko fisik kan pada tutup. Ya udah orang pada beralih ke online.
Tapi Benar-benar. di masa-masa transisi kayak gini, toko-toko fisik di semua sektor mau kuliner, barang atau kebutuhan yang lain udah pada buka perlahan. Cuma yang apa ya, yang harus dilakukan itu kayak misalkan cashless, pembayaran kayak cashless misalkan via ATM atau via OVO atau GoPay. Nah itu jadi membatasi sentuhan fisik, misalkan kayak perantaranya itu uang, begitulah. Ya benar. Bagus juga Soalnya kayak kan dari gitu. uang juga katanya bisa Mhm, menularkan si virus itu ya. iya ngerti. Mhm. Makanya kalau mau tetap buka secara konvensional itu mau nggak mau kita harus membatasi ya itu kontak fisik dan juga perantara dengan media barang itu seperti uang. Ya benar. Mantap banget nih diskusinya Mantap. kayaknya udah Asik juga hangat ya. ya ini udah. Hangat juga. Waduh. Parah. Oke, terus ngomong-ngomong dengan ini nih, BTW sama apa namanya? New normal ya. Itu New menurut normal. menurut generasi milenial kayak kita itu apa sih itu new normal? Menurut pandangan lu dulu deh. Kalau pandangan gua sih new normal tuh kan kayak ya kita yang tadinya dari yang di rumah aja gitu kan, Mm-mm. diem di kamar gitu kan, eh apa ya nonton TV dan lain sebagainya, main HP gitu kan. Yang sekarang langsung kayak udahlah gitu kan, kalau mau keluar Mm-mm. keluar aja gitu, nongkrong nongkrong aja gitu kan, Iya, ke mall aja. Tapi ya kita juga harus protokolnya gitu kan, iya harus harus apa tetap mengikuti instruksi. iya betul gitu. Nah kayak gua sih mal, kalau kayak gua tuh udah kayak ya new normal banget, kayak Hmm. kehidupan normal banget kalau gua ya main-main gitu kan, Hmm. nongkrong-nongkrong gitu kan, lagi main nge-SG gitu kan. Ngerti ngerti. Udah Kayak banyak udah SG banyak ini dibuat sebelum mm, corona gitu kan, malah udah banyak dibecandain itu di gitu. kalangan milenial kota-kota besar udah kayak gitu. Tapi Itu kalau sih menurut gue kalau tuh gua. new normal itu masa adaptasi lah. Karena kita nggak mungkin Iya iya kita benar. hidup dalam rumah terus, bener gak? Kita juga Benar. harus adaptasi sama lingkungan juga di masa maksudnya di tengah-tengah virus. Karena virus itu Mhm. nggak pernah hilang lah. Lam, kayak flu. Mhm. Flu, Makanya sekarang eh, kita ya nunggu vaksin aja gitu kan. iya itu benar. Iya makanya new normal itu kalau menurut gue ya itu kita adaptasi dengan lingkungan karena orang nggak mungkin hidup dalam rumah doang. Iya, apalagi kayak wah ekonomi udah hancur banget ya mau gimana lagi pasti keluar rumah Hmm, lah gitu kan. iya emang. Terus juga kita sih juga harus ikutin aja langkah-langkah pemerintah. Kita harus dukung karena Iya benar. pengaruhnya itu untuk masyarakatnya juga. Jadi harus Mm-mm. dukung aja lah itu usaha-usaha pemerintah untuk memberantas pandemi ini. Mm-mm. Selam kira-kira ada lagi yang mau didiskusin lagi nih. Kita misalkan tadi udah Kayaknya cukup kali ya. kayaknya ini udah jelas banget sih kita dari tadi. Hmm, mulai dari Kan dari perilaku sebelum gitu konsumen, kan. ya sebelum, selama, Uh, sesudah, prediksi juga itu tadi yang buat sesudah pandemi itu kayak gimana, sampai ke pendapat mm-mm. kita itu tentang new normal. Iya, ini Oke, kita diskusinya udah paket komplit lah gitu kan. mantap bro. Gitu. Nah Oke, paling dari gua segitu aja sih mal. sama. Oke, untuk Mm-mm. pemirsa, sekian dari podcast kami. Anjay. Iya. Anjay gitu Ini kan. nanti Bu Intan nonton nih, Bu Ya Intan. paling iya nggak apa-apa. Halo Bu Intan, kita bikin podcast. Halo Bu Itan. Iya Bu, kita beda dari yang lain ya. Beda kita Bu dari yang lain, Bu. Lam, Kita nggak usah pakai teks-teks ya. Kita sabi, mah sabi bro, pendapat kita aja langsung. sabi. Boleh, boleh. Lam, kayaknya cukup Heeh. nih, Lam. Gimana kalau Iya, iya. biar enak closingannya kita ini aja yuk, TikTokan yuk, bener gak? Oke, Oke, boy. Gaskuy. nanti nanti bikin TikTok ya. Iya, siap-siap. Oke, siap. Oke semuanya, Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Kemal Dias dan rekan saya saya Kalamran Haikal. pamit undur Kalamran Haikal diri. mah. Kalam Rana Haikal. Oke, nuhun pisan Mas Bro. Diperjelas, diperjelas. Kalam Rana Haikal. Siap. Sami-sami. Nuhun pisan ya, Bro. Ya, sami-sami. Oke, terima kasih semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Hmm. Yeah, it's alright.